Ini dari sisi bahasa Arab, bahkan pasti. Kalau umpamanya saya akan mengukur Anda, saya cukup mengatakan la'adruba, saya akan mengukur Anda. Tapi kalau saya pakai syaddah dalam bahasa Arab dan Allah, kalau saya
mengatakan, la adrubanna, saya pasti akan memukul Anda. Ini Allah memakai kalimat ini, fala nuwalliyanna, menunjukkan cinta Allah kepada Rasulullah. Segala keinginan Rasulullah itu dipenuhi. Fala nuwalliyanna qiblatan tardaha, saya akan merubah kiblat sebagaimana yang kamu inginkan. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palinglah kiblat kepada siapa? Ke Masjidil Haram, artinya ke Ka'bah. Wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana kalian berada waktu sholat, palingkan muka Anda atau wajah Anda ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Pertama, suatu kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban itu perubahan kiblat. Suatu hal yang agung terjadi di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, yang berbeda kita, diangkatnya amalan-amalan kita yang baik itu di bulan Sya'ban. Istilahnya kalau orang bekerja di suatu perusahaan, waktu tutup buku itu di akhir tahun, ini di bulan Sya'ban. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah diangkatnya amalan-amalan manusia pada bulan ini ke langit Allah. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Beliau berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa dalam suatu bulan lebih dari bulan yang seperti puasa di bulan Sya'ban ini. Rasulullah puasa menulis, Rasulullah puasa juga dari bulan, tapi kalau bulan Sya'ban puasa. Sehingga Usama bin Zaid ini, sahabat ini bertanya, maka beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai di antara darinya antara Rajab dan Ramadan. Antara Rajab bulan yang agung dan Ramadan bulan yang sangat agung. Ini Sya'ban ini banyak yang ramai. Dan saya menyukai amalan saya ini diangkat ke langit Rasulullah setelah saya dalam keadaan berpuasa. Dalilnya kita berpuasa cukup kuat. Yang ketiga, dari keutamaan bulan Sya'ban ini, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, adakah puasa yang paling utama setelah Ramadan? Rasulullah bersabda, puasa bulan Sya'ban karena terdekat keagungan bulan Ramadan. Berarti bulan Sya'ban ini sangat istimewa setelah bulan Ramadan. Yang ketiga atau yang keempat, ini yang perlu kita amalkan. Kita semua selalu membaca bersolawat kepada Rasulullah. Jasanya apa? Jasanya ayat Allah SWT merintahkan kepada kami semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua sudah mengetahui perintah salawat. Sangat agung Rasulullah, sehingga Allah SWT memerintahkan dimulai dengan Allah dan malaikatnya memuji Rasulullah, sehingga dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ayat ini kapan turunnya? Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Kira-kira agung tidak ayatnya? Bulan Sya'ban yang agung tidak? Sangat agung. Banyak kejadian-kejadian yang istimewa yang turunnya di bulan. Lalu yang kelima, pada bulan Sya'ban terdapat malam yang sangat mulia dan penuh berkat, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah bertepatan dengan malam yang akan datang. Di malam inilah Allah SWT mengampuni orang-orang yang meminta ampun
memerdekakan orang-orang dari pada api neraka dan mencatat bagian rezeki dan amalan-amalan manusia itu di nisfu Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban ini terutama di pertengahan nisfu Sya'ban ini sangat mulia sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan untuk kita memperhatikan malam nisfu Sya'ban, dan begitulah kita dianjurkan untuk memperhatikan bobot berkah kita amal sholat pada malam itu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kita malam nisfu Sya'ban, maka bersolatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya pada malam itu sebagai dunia kita semua. Jadi dari kapan? Dari mulai terbenamnya matahari artinya sebelum maghrib. Lalu dia berfirman, adakah orang yang Allah SWT pada malam itu Allah menyebutkan apa? Adakah orang yang meminta ampun, maka akan ampun. Adakah orang yang meminta rezeki, maka akan ampun. Adakah orang yang tertimpa musibah, maka akan aku selamatkan dia dari musibah. Adakah yang begini atau begitu atau macam-macam permintaan, maka permintaan pada saat-saat ini. Hadis ini yang dibaca oleh Sayyidina Ali oleh terdapat hadis itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kebiasaan yang berlaku di kita sebagai umat Islam, yaitu membaca surah Yasin 3 kali dan membaca Bismillah 3 kali dengan berbagai macam tujuan. Yang pertama dengan tujuan memperoleh umur panjang dan diberi pertolongan dan selalu taat kepada Allah. Dan kedua mendapat perlindungan dari segala macam bahaya dan memperoleh keluasan rezeki. Dan yang ketiga memperoleh husnul khatimah dan maut. Ini juga diterangkan di dalam ayat terutama kita yang ditulis oleh Fadilatul Ulama Syekh Muhammad bin Ali. Beliau mengatakan dan banyak ulama-ulama mengatakan masalah ini tidak ada satupun ulama atau manusia yang melarang masalah ini. Mereka bersepakat bahwa masalah-masalah yang diterangkan tadi sudah merupakan jadi hari ini perlu kita amalkan. Kita jangan menghilangkan kesempatan, insyaallah dalam beberapa hari ini kita akan berjumpa dengan kita, berjumpa dengan malam dan susah. Oleh sebab itu kita mengharap semuanya jangan ada yang keluar dari rumah, jangan ada yang keluar dari masjid. Kalau bisa membaca Yasin 3 kali di masjid, boleh. Kalau tidak membaca Yasin 3 kali dan di rumah dengan anak istri, saudara, adik dan keluarganya, yang penting antara maghrib sampai isya itu kita hilangkan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang terduga dengan kesemuanya ini, dan kita dapat bulan karena dalil-dalil daripada nisfu Sya'ban dan aturan bulan Sya'ban ini sudah mengetahui dan semua ulama sudah menyepakati. Jadi kita tidak usah resah kalau ada ini atau begitu, kita akan memberikan waktu untuk kita beribadah. Barakallahu fiikum, sedikit yang bisa saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basurrah tentang beberapa hal kemuliaan daripada bulan Sya'ban yang agung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman dan juga yang sebagaimana minggu lalu kita sampaikan, bahwasanya di bulan Sya'ban ini terdapat beberapa mukjizat, kejadian-kejadian agung yang tidak kalah hebatnya dengan apa yang terjadi di bulan Rajab. Sebagaimana di bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan pengampunan Allah, demikian halnya bulan Sya'ban pun adalah bulan salat wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Mukhtar, dan merupakan bulan pengampunan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui betapa agungnya malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini. Dan juga sebagaimana di bulan Rajab ada yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diabadikan peristiwa Isra wal Mi'raj sebagaimana terjadi di bulan suci Rajab. Di bulan Sya'ban pun terjadi peristiwa yang agung sebagaimana yang barusan disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman, perpindahan kiblat. Dahulu Nabi Muhammad SAW dari sejak di Mekah hingga beberapa bulan, sekitar 16 hingga 17 bulan, di dalam riwayat 18, di dalam riwayat 19 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan seperti yang saya jelaskan di dalam minggu yang lalu, bahwasanya posisi Ka'bah saat Nabi Muhammad SAW di Mekah, Ka'bah ada di selatan, sedangkan Baitul Maqdis adanya di utara. Saat Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau sholat di bagian selatan Ka'bah, sehingga menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Namun ketika hijrah ke Madinah, posisi Madinah di tengah-tengah antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Mau nggak mau ketika beliau harus menghadap ke Baitul Maqdis, harus membelakangi Ka'bah. Tidak seperti di Mekah, dapat menghadap kepada Ka'bah dan Baitul Maqdis. Di Madinah enggak, harus membelakangi Ka'bah. Maka saat itu beliau dengan rindunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam beliau selalu mengangkat wajahnya ke arah langit dengan penuh harapan kepada Allah, hingga pandangan tersebut disebutkan oleh Allah, "Qad nara tagalluba wajhik." Allah, itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang ke arah langit. Betapa besar kecintaan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja Allah langsung bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, udah ngadep ke Ka'bah, selesai urusan." Tapi enggak. Allah pengen manjain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sebutkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang penuh harapan, yang selalu memandang ke langit. "Qad nara tagalluba wajhika fis sama." Dimulai dengan itu, kami telah melihat wajahmu ya Muhammad yang selalu melatap ke langit dengan penuh harapan. Maka telah kami ijabah keinginan dan harapanmu ya Muhammad. Maka hadapkan wajahmu ke arah Ka'batullah, Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut terjadinya di bulan Sya'ban. Sebagaimana di bulan Sya'ban pun terjadi peristiwa yang gak kalah hebatnya dengan Isra wal Mi'raj. Sama-sama mukjizat besar. Sebagaimana Isra wal Mi'raj adalah mukjizat besar dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran. Demikian pula di bulan Sya'ban terjadi suatu peristiwa mukjizat yang agung, yaitu mukjizat dibelahnya bulan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Mufassirun, para mufassirun menyatakan bahwasanya bulan dibelah untuk Nabi Muhammad SAW terjadinya pada bulan Sya'ban, saat Nabi Muhammad SAW di Makkah. Sebagaimana kita jelaskan dalam minggu yang lalu atau Senin yang lalu, bahwasanya ketika orang-orang kafir membangkang terhadap Nabi Muhammad SAW, ingin bukti kalau dia dipilih oleh Allah sebagai utusan,
hingga diperlihatkan bukti tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menunjukkan itu bulan terbelah menjadi dua, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hati udah distempel oleh Allah, nggak ada gunanya itu mukjizat bagi orang-orang yang distempel hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar. Telah dekat kedatangan hari kiamat dan bulan telah terbelah. Mereka menyaksikan itu. Ketika mereka menyaksikan, memang hati udah ditutup oleh Allah, udah distempel oleh Allah. Emang ini manusia diciptakan oleh Allah saat itu untuk api neraka. Hingga mereka ketika melihat mukjizat agung tersebut seperti Isra wal Mi'raj, mereka melihat kekuasaan Allah, tapi mereka mengatakan enggak mungkin Muhammad bisa melakukan itu. Saat dibelahnya bulan, mereka katakan enggak mungkin terjadi demikian, ini Muhammad telah menyihir kita. Namun hati memang udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian agung tersebut terjadinya pada bulan Sya'ban. Kalau memang bulan tersebut dibelah oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW pada saat bulan purnama, maka terjadinya tepat pada malam nisfu Sya'ban. Karena itu malam nisfu Sya'ban adalah malam yang agung, malam peristiwa besar. Dan demikian pula malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman, sebagaimana dalam minggu yang lalu juga kita sebutkan beberapa dalil-dalil tentang perkumpulan malam nisfu Sya'ban ketika kita membaca surat Yasin 3 kali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah ampuni dosa kita, dipanjangkan usia kita, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah untuk kita, dijaga dari bala dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Itu semuanya ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah nyatakan bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban sangat banyak sekali. Di antaranya ada beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Sebagaimana juga di sana ada hadis-hadis yang hasan. Dan bagaimana juga ada beberapa banyak hadis-hadis yang dhaif, yang mana kesemua itu cukup untuk menjadi dasar bahwasanya malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang agung yang dianjurkan kita semua untuk memakmurkan dan menghidupkannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pembacaan Yasin dengan niat yang semacam itu sebagaimana kita dapati dari guru kami Al-Allamah Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Apa hukumnya kita baca Yasin dengan niat tertentu, atau kita kadang ketika tutup majelis kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah? Apa dalilnya dari hadis? Banyak. Di dalam hadis sahih sebagaimana kita nyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan tentang beberapa umat yang terdahulu ketika mereka berjalan 3 orang dan terperangkap di dalam goa. Masuk ke goa saat itu hujan, tiba-tiba longsor menutup goa tersebut. Sehingga mereka semuanya sepakat, ayo kita berdoa kepada Allah dengan berkat amal ibadah yang paling bagus yang pernah kita lakukan, agar Allah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpa mereka ini. Mereka berdoa masing-masing menyebutkan amal ibadah yang mereka banggakan, dan mereka memohon kepada Allah dengan berkat amal ibadah yang ikhlas tersebut agar Allah selamatkan mereka, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Yasin yang kita baca atau surat Fatihah yang kita baca, ya itu merupakan amal ibadah. Maka itu kita baca, dan setelah itu kita memohon kepada Allah dengan berkat amal ibadah ini. Surat Yasin yang kita baca atau surat Al-Fatihah yang kita baca, kita minta kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, atau Allah berikan rezeki yang berkah bakal kita, Allah angkat bala dari kita, dan Allah tutup usia kita dalam husnul khatimah. Dan ini ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya wal Imam Ibnu Abi Syaibah fi musannafih, bahwasanya doa tersebut apabila dibaca oleh seseorang, maka insyaallah hidupnya selalu makmur dan bahagia berkat doa yang dia baca, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, apa yang diajarkan oleh para ulama kita tentang amalan-amalan daripada malam nisfu Sya'ban terdapat ada dasarnya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Ada pembahasan penting yang harus kita ingatkan di malam hari ini. Malam nisfu Sya'ban insyaallah ini malam Jumat. Dan malam Jumat ini sebagaimana saya katakan dalam minggu yang lalu,
InsyaAllah akan diadakan acara yang tadi saya katakan, pembacaan Yasin dan lain sebagainya di beberapa tempat, di masjid-masjid, di musola-musola. Alhamdulillah makmur negeri kita dengan hal yang semacam ini. Sebagaimana juga beberapa teman-teman ingin berkumpul sama-sama, saya arahkan ke Kuitang. Majelis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada malam Jumat juga mengadakan acara malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana juga di tempat Habib Muhsin juga. Naam. Di tempat Habib Muhsin sebagaimana malam Jumat seperti biasa, mereka berkumpul membaca Yasin, berzikir kepada Allah malam nisfu Sya'ban. Dan juga bagi kaum laki-laki yang punya kesempatan untuk menghadiri haul daripada Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Pekalongan hari Kamis pagi, dan malam Jumatnya acara nisfu Sya'ban, hari Jumatnya di Tegal haul daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Hendaknya dia hadir kalau punya kemampuan. Nah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar kita tahu malam nisfu Sya'ban malam berkah, malam pengampunan Allah yang terbesar. Sebagaimana diriwayatkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, bahkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, bahwasanya suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatuna Aisyah, itu waktu malamnya Sayyidatuna Aisyah, sebagaimana nih malam juga malamnya Sayyidatuna Khadijah. Tadi pagi orang-orang perempuan mengadakan Al-Ihda Asyariyah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Oh, ini malam kita baca tawassul bakal Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Malamnya Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya dari Al-Imam At-Tabrani wal Imam Ibn Hibban fi sahihi an Muadz bin Jabal, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban fi sahihi, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam nisfu Sya'ban Allah memberikan perhatian besarnya kepada sekalian hambanya, sehingga di malam nisfu Sya'ban tersebut Allah mengampuni sekalian hambanya, seluruhnya diampuni oleh Allah kecuali ada beberapa orang. Waduh, pengecualiannya siapa? Semuanya dapat pengampunan kecuali beberapa orang. Di antara yang tersebut di dalam ini hadis adalah orang musyrik dan orang yang saling mendengki satu sama lain. Na'udzubillah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika malam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nginep di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, di malamnya Sayyidatuna Aisyah. Tengah malam Sayyidatuna Aisyah lagi tidur, terbangun. Ketika terbangun melihat Rasulullah enggak ada di ranjangnya. Khawatir Sayyidatuna Aisyah. Ya namanya istri, dia sendiri bilang, "Saya sebagai perempuan, saya ketakutan. Timbul perasaan di hati saya, khawatir Nabi pergi ke rumah istri-istrinya yang lain. Padahal ini malam-malamnya saya." Keluar, nyariin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dapetin Nabi Muhammad lagi di Baqi'. Pekuburan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad lagi mengangkat kepalanya ke arah langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Sayyidatuna Aisyah dan menyampaikan apa yang ada di hatinya. "Ya Rasulullah, saya mencarimu di ranjang, engkau enggak ada. Terlintas di hati saya kecemburuan. Ternyata aku dapati engkau di sini." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, "Ya Aisyah, apakah engkau khawatir kepadaku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfir li akthar min adadi sya'ri ghanamikal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar kepada sekalian hambanya, sehingga Allah mengampuni, memberikan pengampunan kepada sekalian hambanya sebanyak helaian bulu kambing yang dimiliki oleh Qabilah Kalb." Anda mau tanya, seekor kambing, jumlah bulu yang ada di dalam seekor kambing itu ada berapa banyak? Bisa ngitung nggak? Banyak banget. Nah, ini dari suku bangsa Arab ada namanya Qabilah Kalb. Dia dikenal, nih Qabilah ini suku pemilik kambing terbanyak di seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW bilang,
di malam nisfu Sya'ban Allah memberikan pengampunan sebanyak helaian bulu kambing-kambing yang dimiliki oleh suku Kalb tersebut. Masya Allah, berapa jumlahnya nggak tahu deh, terserah Allah. Mudah-mudahan kita diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah cuman ada beberapa kelompok orang yang nggak dapat pengampunan Allah. Ini kelompok orang-orang yang rugi dunia akhirah. Khasirat dunia wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Bagaimana nggak rugi? Musim hujan, sawahnya orang subur, dia sawahnya kering. Orang yang rugi macam begini. Bukan Allah yang pelit, dianya yang berpaling dari Allah. Dia nggak mau buka hatinya kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah. Wa illa Allah karim, ghafurur rahim, maha pengampun, maha besar anugerahnya. Cuman dia yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka itu? Yang pertama, sebagaimana di dalam hadis, orang musyrik. Orang yang musyrik menyekutukan Allah sebelum dia beriman kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, gak bakal dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang gak dapat pengampunan Allah, tahu siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka sama orang tua berat urusannya. Ya ikhwani wa ya ahbabi, ini kita di sini dengar ini pengajian, tahu gak tujuan kita hadir pengajian mau ngapain? Supaya kita pulang ke rumah kita bakti sama orang tua kita. Kita ngaji supaya kita pulang kita jadi orang yang bakti sama kedua orang tua kita. Sebab orang yang bakti sama orang tuanya adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Cari ke ujung barat dan ke ujung timur, gak bakal kita dapetin, bahkan non muslim pun sekalipun gak bakal kita dapetin orang yang sukses urusan dunianya, melainkan rahasianya di balik kesuksesannya adalah baktinya dia kepada ibu dan bapaknya. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena dia sekolah di Jerman, di Amerika, di Eropa, dimanapun. Enggak. Tapi rahasia dari kesuksesannya karena baktinya dia kepada ibunya dan kepada orang tuanya. Demikian halnya orang yang sukses dalam urusan akhiratnya. Tanyakan kepada para aulia Allah. Mereka jadi wali-wali besar di sisi Allah. Rahasia di balik itu semua, di balik kesuksesannya di dalam urusan akhirat, karena baktinya kepada orang tuanya. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, manusia yang mulia di sisi Allah, Sultanul Aulia di zamannya. Nama beliau begitu harum hingga detik ini, wa ila yaumil qiyamah. Apa sebabnya beliau jadi macam begitu? Baktinya kepada ibunya. Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sultanul Aulia, pemimpin para aulia. Belum bicara, baru diri di atas mimbar. Baru diri di atas mimbar. Belum ceramah. Beliau Habib Ali Habsyi pakai tasbih di lehernya. Beliau diri di atas mimbarnya, beliau benerin tuh tasbihnya seperti orang benerin kerah bajunya. Baru bikin begitu, semua manusia yang di hadapannya pada nangis, ngegerung ngelihat wajah yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Habib Ali Habsyi, manusia yang mulia, belum ceramah, baru betulin tasbihnya yang ada di lehernya. Semua manusia udah nangis, ngelihat wajah yang mengingatkan mereka kepada Allah. Tahu bisa begitu kenapa? Baktinya sama orang tuanya, khususnya sama ibunya. Dia bilang, semasa hidup ibuku gak pernah aku merasa punya apapun, memiliki apapun. Sebab saya tahu apa yang saya miliki semuanya adalah milik ibu saya. Hingga kalau ibu saya ingin menjual saya di pasar, saya akan nurut akan perintah ibu saya. Saya mau dijual di pasar, saya bilang betul saya budaknya ibu saya, silakan dijual. Sampai begitu. Jadi manusia besar gara-gara bakti sama orang tuanya. Dari sejak kecil ngaji, kayak kita belajar nuntut ilmu. Ketika kita ngaji begini, kita sering dengar cerita para aulia. Nih sekarang kita dengar Habib Ali Habsyi, kita dengar Syekh Abdul Qadir Jailani. Habib Ali Habsyi pun waktu belajar begitu, dengar kisahnya para aulia, salihin, orang-orang besar di sisi Allah, manusia-manusia suci. Habis ngaji, pertama yang beliau lakukan ketika pulang ke rumah, tahu ngapain? Nyamperin ibunya, cium tangan ibunya, cium dengkulnya, cium kakinya.
Terus bilang sama ibunya, Umi, barusan saya ngaji sama Habib ini. Itu Habib cerita sama saya tentang sejarah para aulia. Di antaranya Habib ini begini sejarahnya, begini kemuliaannya, begini kesungguhannya dalam mencari ridhonya Allah. Terus dia cerita Habib yang lain lagi, cerita syekh yang lain lagi, cerita wali yang lain lagi. Diceritain semuanya. Setelah itu dia bilang sama ibunya, Umi, sekarang Umi angkat tangan. Doanya ibu bakal anak seperti doanya Nabi bakal umatnya. Diijabah sama Allah. Nah Umi minta sama Allah sekarang, ya Rabb, Ali Habsyi jadikan seperti itu orang-orang yang tadi disebutkan. Ibunya angkat tangan minta, ya Rabb, ini anakku Ali Habsyi jadikan seperti Habib ini, jadikan jadi seperti Habib ini, jadi wali yang kayak begini. Habib Ali Habsyi mengaminkan. Selesai gitu, besok dia ngaji lagi, dengar tentang cerita yang lain, pulang balik lagi ke ibunya, minta didoain kayak begitu. Tiap hari. Makanya kemuliaan seluruh para aulia ada di dalam diri Habib Ali Habsyi. Berkat apa? Bakti sama orang tuanya. Sampai satu kali di akhir umurnya ibunya Al-Habib Ali Habsyi, yaitu Al-Hababah Alawiyah binti Husain Al-Hadi. Allah, ini perempuan salihah, macam Sayyidatuna Maryam binti Imran, ibunya Habib Ali Habsyi. Waktu kawin sama habahnya Habib Ali Habsyi, nggak ada kayak kita dipajang laki perempuan, kagak. Bawaan kemahalan kagak ada apa-apa. Orang susah miskin, sampai dicemooh sama beberapa orang di kampungnya. Ya masa kawinan kayak begini. Tiba-tiba gurunya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samaid bilang, kalian kagak tahu nih Alawiyah binti Husain Al-Hadi, waktu dia malam pengantin yang ngarak dia malaikat. Makanya lahir Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang ngarak dia malaikat. Kenapa? Dia jauhin hal-hal yang diharamkan sama Allah dalam acara perkawinannya. Keluar manusia suci Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai di akhir umurnya nih, Habibah Alawiyah bilang sama Habib Ali anaknya, ya Ali, nih di negeri kita banyak aulia-aulia besar, undang mereka semuanya ke rumah kita tanggal sekian. Diundang sama Habib Ali Habsyi atas perintah ibunya. Diundang Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Imam Al-Wadi. Diundang Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf. Diundang orang-orang besar semuanya. Wajah mereka tuh ente lihat mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Nama mereka kalau disebut bergetar arsy-Nya Allah. Dikumpulin semuanya di rumah Habib Ali Habsyi, disediain makan. Habis makan mereka pada duduk semuanya. Dari belakang hijab ibunya Habib Ali Habsyi bilang kepada mereka, para habaib, saya undang kalian kemari, kata ibunya Habib Ali Habsyi. Saya punya tujuan. Apa tujuannya? Ya Idrus bin Umar, ya Muhsin bin Alwi Segaf, ya fulan dipanggil satu-satu. Saya undang kalian ke rumah saya saat ini supaya kalian jadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Saksi apa? Saksi, saya persaksikan kepada kalian bahwasanya saya Alawiyah binti Husain Al-Hadi, saya ridha kepada anak saya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalian para aulia Allah jadi saksi di hadapan Allah hari kiamat kalau saya ibunya Ali Habsyi ridha kepadanya. Dia nggak pernah nyakitin saya, dia selalu manjain saya. Wallahi, ini keberuntungan dunia akhirat. Kalau Habib Ali Habsyi kagak punya apa-apa kecuali entu doang, cukup bakal dia kemuliaan dunia akhirat. Apa artinya harta? Apa artinya jabatan kalau orang nggak dapetin ridha dari orang tuanya? Apa arti kemuliaan kalau orang nggak dapetin ridha dari orang tuanya? Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Makanya orang yang enggak bakti sama orang tua enggak dapat pengampunan Allah. Sejahat apapun seseorang, tapi kalau dia punya nih modal, cukup bakal dia dunia akhirat. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya mengutip suatu hadis. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Wa man asbaha sakhitan li muskhitan li wa murdiyan li abawai fa ana anhu rad. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya mengatakan, mengutip suatu hadis, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, barang siapa yang melanggar perintahku, membuat aku murka, tapi dia membuat kedua orang tuanya ridha dan bahagia, maka aku pun ridha kepada hamba tersebut. Dan barang siapa dia beribadah, berusaha mencari ridhaku, tapi dia bikin orang tuanya sakit hati, maka aku pun murka kepada orang tersebut.
Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah nggak usah ente cari kemana-mana. Cari di orang tuanya kita. Di situ tempat ridhonya Allah. Sejahat apapun seseorang, kalau punya nih modal, cukup bakal dia dunia akhirat. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul, manusia mulia, dia selalu bilang kepada setiap penceramah, selalu mengingatkan, ente kalau mau ceramah, ya, sebut masalah sholat 5 waktu. Dan sebut masalah bakti sama kedua orang tua. Itu penting, sebab orang kalau udah punya nih 2, untung dunia akhirat, mau apa lagi? Sorga di depan matanya dia. Sampai katanya tuh, kalau ada orang ceramah di depan Habib Saleh Tanggul panjang lebar, tapi nggak sebut masalah sholat, nggak sebut masalah bakti sama orang tua, Habib Saleh Tanggul diri nurunin dia yang ceramah, nyebutin tentang perkara sholat dan perkara birrul walidain. Itu zamannya Habib Saleh. Kalau dia lihat zaman kita sekarang, ya Allah, sakit hati dia. Dari awal ceramah sampai akhir ceramah isinya cuma politik. La ada agama wala ada hadis Rasulullah zaman sekarang. Ada pesannya mereka para aulia. Salat, bakti sama orang tua. Kita kalau mau dapetin pengampunan Allah malam nisfu Sya'ban, bakti sama orang tua kita, bakti sama orang tua kita. Habib, orang tua saya udah meninggal. Kebaktian kepada kedua orang tua enggak terbatas ketika mereka hidup aja. Setelah mereka wafat pun kita bisa bakti sama orang tua kita. Kita diajarin sama Rasulullah demikian. Bagaimana cara baktinya? Ziarah ke makam mereka. Minimal, bakal orang yang malas, setiap Jumat sekali dia berziarah ke makam orang tuanya. Kemudian membacakan Fatihah untuk orang tuanya, doa dan tahlil bakal orang tuanya. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga kita bersedekah dan kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itu adalah bagian dari bakti seseorang kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril bir an yabirrar rajul ahla wuddi abi. Di antara bentuk kebaktian yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah menyambung silaturahmi kawan-kawan, sahabat-sahabat daripada orang tuanya itu yang sudah meninggal. Orang tuanya waktu masih hidup punya teman banyak. Meninggal dunia orang tuanya. Bentuk kebaikan terbaik, bentuk kebaktian teragung adalah nih sang anak nyambung lagi tuh sama teman-teman abahnya. Itu adalah bentuk kebaktian yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya udah meninggal dunia. Karena itu bakti sama orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam Jumat bentar lagi malam nisfu Sya'ban. Pulang dari sini nih PR-nya kita ya. Punya orang tua, cium tangannya, cium kakinya. Saya punya kakek Habib Salim Jindan. Ada satu orang hidupnya melarat. Bilang sama Habib, Habib doain saya Habib biar pengen kaya. Habib Salim bilang, jangan deh, ntar kalau kaya ntar lupa diri. Wah dirongrong terus Habib Salim Jindan minta didoain. Sampai akhirnya anak punya kakek bilang, Habib Salim Jindan, ente pengen kaya? Ya kek. Ibu ente masih ada? Masih. Tiap hari pagi ente datang ke rumahnya ente punya ibu, ambil air, cuci ente punya kakinya ente punya ibu. Habis ente cium tangan, cium kakinya dia, cuci tuh, basuh kaki ibu ente, minum airnya. 3 bulan 10 hari, kalau lo nggak kaya jangan panggil gue Habib Salim Jindan. 3 bulan 10 hari jadi orang kaya. Gara-gara bakti sama orang tuanya. Alhasil ini PR bakal kita bawa nih. Sebelum masuk nisfu Sya'ban, minta ridho dari orang tua kita. Minta ampun, minta maafnya, minta dia ridhoin kita. Manjain orang tua kita. Kadang maaf-maaf beberapa orang lebih manjain pacarnya daripada orang tuanya. Lebih manjain bininya daripada orang tuanya. Lebih hormat sama ibunya orang lain daripada ibunya dia sendiri. Jangan jalanin ini. Wallahi, ente bawa nih modal atu aja. Jangan bawa apa-apa lagi kecuali ini, cukup bakal ente dunia akhirat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua juga, sambung tali silaturahmi kita. Sebab orang yang enggak dapat pengampunan di malam nisfu Sya'ban, salah satunya adalah yang putus silaturahmi dengan keluarganya. Jangan kita putus. Lihat diri kita, introspeksi. Ada gak keluarga kita, baik yang jauh maupun yang dekat, yang kita putus hubungan sama dia?
berselisih, atau nggak ada perselisihan tapi nggak pernah kita perhatiin, udah lama, cari tahu. Nah kita ngalah, kita datang dan kita minta maaf, sambung lagi. Habib dia yang kurang ajar sama saya, Habib. Mestinya dia datang ke saya minta maaf sama saya. Kalau modelnya kayak begitu, tunggu-tungguan sampai datang ajal, kagak ada yang nyambung tadi silaturahmi. Tapi kita ngalah walaupun dia yang salah. Walaupun dia yang salah kita ngalah. Nggak ada tuh sejarahnya orang ngalah dia kalah, nggak ada. Karena dia menang, dia mengalah. Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man idza guti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung tali silaturahmi sejati tahu siapa? Bukan keluarga kita baik sama kita terus kita baik juga sama dia. Kita baik cuma sama orang yang baik sama kita. Itu bukan begitu yang Nabi mau. Macam begitu ibaratnya jual beli. Lo baik, gue juga baik. Lo jahat, gue lebih jahat dari lo. Orang sekarang kan gitu modelnya. Itu bukan begitu yang Nabi mau. Tapi ajaran Rasulullah SAW, keluarga kita jahat sama kita baik sama dia. Kita yang rendah, kita yang minta maaf, kita yang mengalah. Itulah penyambung tali silaturahmi sejati. Berkat orang macam begini turun rahmat dari Allah. Berkat orang macam begini diangkat bala yang akan menimpa umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebaliknya, orang yang mutusin tali silaturahmi dia benalu di tengah-tengah manusia. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, inna rahmah la tanzil ala qaum fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok manusia, di situ ada satu orang aja yang mutusin tali silaturahmi. Sekelompok orang baik semua, cuman ada satu aja mutusin tali silaturahmi, rahmat Allah enggak turun di situ. Habib Abdullah Haddad di dalam Nasaih Diniyahnya bilang, itu kalau cuma satu. Bagaimana kalau ada dua? Bagaimana kalau ada tiga? Bagaimana kalau ada banyak? Masalah problem yang menimpa umat sebenarnya bukan gempa, bukan tsunami, bukan ini, bukan itu. Ini dia. Ini dia penyebab. Ketika orang mutusin tali silaturahmi, itu problem sesungguhnya. Itu bala sesungguhnya. Itu musibah sesungguhnya. Cuman orang lebih memikir urusan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Cuman tahu bentuk fisik dari urusan dunia. Urusan akhirat dia enggak ambil pusing. Padahal bala sesungguhnya ini dia. Kehancuran penyebab sesungguhnya ini dia. Benar lu. Habib Abdullah Haddad bilang tuh kalau satu, kalau dua bagaimana? Kalau tiga bagaimana? Aduh. Makanya musibah silih berganti turun sama kita. Itu keadaan rahmat enggak turun kalau ada ini orang berlalu. Bagaimana keadaan ini orang yang sama sekali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, berat. Makanya orang yang punya akal, punya iman, dia mengalah, datang udah. Biarin deh nanggung malu. Yang penting Allah ridho sama kita. Biarin mau digebrak tuh pintu depan muka kita, enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho sama kita. Sekali diusir, dua kali diusir, tiga kali dia juga bakal luluh hatinya. Dia enggak luluh juga, Allah tahu kalau ente penyambung tali silaturahmi. Ente enggak masuk di dalam golongan orang-orang yang dimurkai sama Allah. Begitu. Malam nisfu Sya'ban mau masuk. Persiapin diri kita untuk dapat pengampunan Allah dengan cara begini. Bakti sama orang tua, sambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga nih, sebenarnya banyak, cuman ini intinya. Orang yang saling mendengki satu sama lain. Membenci, menghasud. Kesian orang begini. Hidupnya sempit. Hidupnya sempit. Enggak enak. Orang kalau dia punya penyakit hasud, penyakit dengki, kagak enak. Di dunia, hidupnya kagak enak, sempit tuh dunia yang luas bakal dia. Dan di akhirat lebih berat lagi. Dia capek-capek ibadah, tuh ibadahnya semuanya kebakar pahalanya karena sikap hasudnya, dengkinya dia kepada sesama muslim. Itu sampai disebutkan di dalam riwayat, dua orang yang saling berselisih satu sama lain, saling mendengki satu sama lain, membenci satu sama lain. Itu malaikat bilang, ya Rabb, ini mau diampunin juga apa enggak? Allah bilang enggak. Tunggu sampai dia berdamai baru diampunin. Kalau dia enggak berdamai biarin terus.
Kalau keduluan sama ajal repot urusannya. Nah, ini 3 orang nggak dapat pengampunan Allah di hari malam nisfu Sya'ban. Dan di malam-malam yang lain termasuk bulan Ramadan, Rasul bilang, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau nggak diampunin itu waktu, mau kapan lagi dapat pengampunan Allah? Karena itu, bawa ini nasihat ya. Bawa ini nasihat. Tinggal berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Alhamdulillah sekarang itu udah enak. SMS bisa bikin tuh broadcast, daripada kita nyebarin omongan-omongan kagak jelas dengan broadcast. Ya bikin tuh dengan broadcast kita, minta maaf kita sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita. Ya ini nisfu Sya'ban mau masuk, ini apa yang kita dengar sampaikan. Ya minta maaf sama keluarga kita, sama teman-teman kita yang ada di daftar kontak kita tuh yang di HP. Ya minta maaf, minta ampun. Ya saling berdamai satu sama lain. Wah insyaallah kita dapat pengampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Besok hari Selasa Hadrah Basaudan untuk orang-orang perempuan, sekalian penutupan ziarah di Hadrah Basaudan, penutupan hadrah, yaitu di makam Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini. Khusus orang perempuan dari jam 9 pagi sampai jam 12. Terus juga zuhurnya Hadrah Basaudan lagi di kediaman almarhum guru kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa untuk orang perempuan. Ya. Kemudian juga masih banyak juga pengumuman-pengumuman yang lain. Terus juga saya ingin sampaikan, sebagaimana tanggal 12 April yang lalu di bulan Jumat, kita Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan Majelis Al-Wafa bi Ahdillah mengadakan acara daurah pesantren kilat. Itu waktu tanggal 12 April kita bicara tentang bagaimana cara memakmurkan masjid. Wa insyaallah sebagaimana permintaan dari teman-teman setelah menghadiri daurah tersebut, pesantren kilat meminta agar tetap diadakan lagi 2 bulan sekali atau beberapa waktu sekali. Wah kali ini insyaallah kita adakan 1 minggu sebelum masuknya Ramadan, yaitu tanggal 21 Juni, hari Sabtu malam, hari Sabtu pagi, dari jam 10.30 sampai maghrib seharian di makam Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini. Ya, daurah tanggal 21 April, hari Sabtu, dari jam 10 pagi, 10.30 pagi sampai jam 18 sampai maghrib. Nah, yang kita bahas di situ adalah fikih, tentang pembahasan fikih zakat fitrah sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Sebab bulan Ramadan selain puasa, kita juga bakal nunain zakat fitrah. Sebagaimana kita wajib nunain zakat fitrah, kita juga wajib belajar cara menunaikan zakat fitrah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa insyaallah itu akan dibahas dalam acara pesantren kilat kita yang akan diadakan tanggal 21 Juni dari jam 10.30 hingga maghrib. Yang ingin hadir dia boleh daftar, bisa langsung mengakses di web Majelis Rasulullah SAW. Pendaftarannya langsung dari situ. Begitu juga kitabnya bisa di-download dari situ. Udah siap semuanya. Baik, kemudian bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan berkah. Banyak program-program Ramadan yang insya Allah akan diadakan oleh Majelis Rasulullah. Di antaranya insya Allah acara daurah juga pesantren kilat di beberapa wilayah. Insya Allah ya, kabarnya, detailnya atau lebih rincinya nyusul bakal kita tampilkan di website kita. Wah insya Allah akan kita adakan pesantren kilat Ramadan di 15 wilayah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan Allah kasih lancar. Yang punya kesempatan untuk hadir, kita harapkan kehadirannya.
sebagaimana masih ada beberapa program-program lain khusus untuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kasih berkah kepada kita di bulan Rajab yang sudah berlalu, bulan Sya'ban yang tersisa, dan Allah sampaikan kita hingga kita dapat bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi pengen dengar apa yang ingin disampaikan oleh Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Namun sebelum itu, setelah kita tutup ini acara, kita ingin sedikit baca tahlil yang dipimpin oleh Habib Hud, dan juga nanti kita sholat gaib bersama-sama. Kebetulan kemarin atau tadi pagi kita kehilangan seorang ulama besar dari Jawa Timur, yaitu Al-Alamah Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Idris Marzuki Derboyo, yang mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salah beberapa kali datang ke sini juga zaman Habib Mundir, dan memang hubungan dekat sama Habib Mundir, sama saya juga dekat, sama teman-teman. Ya, beliau juga tergabung di Ikatan Majlis Al-Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin. Beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Sebagaimana juga kita kehilangan salah seorang tua kita, salah seorang habaib dari Semarang, orang tua kita yang sangat kita cintai, yaitu Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, yang kalau kita sering dengar itu Toha Putra, Ahmad bin Toha Al-Munawwar. Beliau meninggal dunia hari ini gitu, barusan. Mudah-mudahan Allah ampunin dan Allah angkat derajat beliau. Sebagaimana juga beberapa waktu yang lalu berceramah di tempat ini Al-Habib Abdul Bari bin Salim bin Abdurrahman bin Semaid. Ayah beliau meninggal dunia beberapa hari yang lalu. InsyaAllah kita akan bacakan tahlil sama-sama nanti sekalian sholat gaib juga. Juga beberapa waktu lalu ada jamaah kita meninggal dunia kecelakaan di daerah Tambun kalau nggak salah, Pak. Narogong sana. Ya, saya dengar kecelakaan. Terus juga itu waktu saya dengar juga seorang ustadz yang saat itu lagi keluar pengen ngajar, datang ajalnya. Fisabilillah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampunin dosa-dosanya, dan kita sekalian diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, para habaib, para kiai yang hadir di tempat ini, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, khususnya Al-Habib Nabil bin Mundir Al-Musawa, Majlis Syura Al-Habib Sofyan Baswedan, dan Habib Sofyan Baseban, Al-Habib Abdurrahman Basura, Al-Habib Hud Al-Atas, dan yang lain-lainnya. Saya hanya menyampaikan sedikit. Ingin saya sampaikan bahwa tadi telah kita mendengar uraian, tausiah, ceramah, hadis yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan saya hanya mengingatkan bahwa majelis ini, majelis Rasulullah SAW, ke depan sebagaimana yang dicita-citakan oleh almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, dan sudah kita mulai. Ke depan kita akan melebarkan dakwah kita ini bukan hanya di Jakarta saja. Kita akan ke Tangerang, ke Bekasi, dan yang lain-lain di Jabodetabek ini, sampainya nanti ke seluruh Pulau Jawa insyaallah. Itu yang diisyaratkan oleh almarhum Al-Habib Mundir, suratnya, dia mengirim surat kepada saya untuk itu. Dan untuk kegiatan itu, para hadirin, saya harapkan bantuan daripada yang hadir ini semuanya. Sebetulnya orang Islam ini sangat kaya di Indonesia. Saya sedikit menyampaikan bahwa setiap tahun yang 87% penduduk Indonesia ini orang Muslim, setiap tahunnya
membayar pajaknya rokok 110 triliun. 110 triliun. Dan setiap tahun tidak kurang dari 300 triliun uang orang Islam dibakar. Kita tiap tahun membakar 300 triliun nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk rokok. Dan tiap tahun 20 triliun obat yang dikeluarkan oleh orang yang merokok. Saya mengingatkan ini, saya minta dari yang hadir ini untuk berhenti merokok sampai akhir bulan. Uangnya kumpulin ke Haji Sukron, buat bayar gedung, buat bayar tempat yang kita pakai untuk dakwah kita. Itu yang ditulis di websitenya MR itu. Kita paling tidak butuh setahun untuk tempat 200 juta rupiah. Gak ada artinya. Kalau 1000 orang berhenti merokok selama 1 bulan, satu pak rokoknya cuma 7.000 atau 8.000 atau 10.000, tinggal kita kalikan sudah selesai itu dakwah. Tapi nggak bisa. Orang kita ini setahun saya menghitung tidak kurang dari 2 juta uang seperti kita bakar masjid. Kita nggak sadar, kita tiap tahun bakar masjid kurang lebih 2 juta. Dan nggak cukup itu. Serahkan uang kita kepada orang yang akan membangun gereja-gereja dan kegiatan yang melawan kita sendiri. Kita yang dibayar. Jangan menyalahkan mereka. Jadi saya mengingatkan di sini. Mudah-mudahan Allah memudahkan nama kita. Dan yang kedua, Rp1 orang yang berdakwah, membantu dakwah itu dilipat gandakan 1 juta kali. Tadi disampaikan Birrul Walidain itu cintanya Allah kepada para orang tua kita. Kalau kita kasih sesuatu kepada orang tua kita itu 100.000 kali. Kalau kita kasih untuk umatnya Muhammad yang berdakwah, itu dilipat 1 juta kali. Orang yang cerdas, orang yang pintar pasti bisa menggunakan uangnya untuk manusia. Karena itu akan ditanya. Ini yang ingin saya sampaikan. Adalah kita khususnya di bulan puasa 1 juta kali itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Nggak tahu lagi berapa yang akan dikasih oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Dan para jamaah, ada dosa-dosa yang tidak dimaafkan dengan puasa. Ada dosa-dosa yang tidak dimaafkan dengan sholat. Tapi Allah memaafkan dosa itu melalui sedekah kita. Karena saya mohon kepada para hadirin semuanya, kalau bisa mulai pagi sahur sampai buka puasa tidak merokok. Kalau mau beli rokok, ingat apa yang saya sampaikan ini. Bayangkan bahwa kita akan membakar masjid. Mudah-mudahan dengan itu berhenti kita. Saya hanya mengingatkan itu saja, dan nantinya dakwah kita ini akan kita sebarkan. Tadi Al-Habib Ahmad Jindan telah menyatakan bahwa kita akan membuat daurah-daurah di setiap tempat-tempat. Nanti akan kita umumkan. Saya berharap nanti di setiap titik di Jakarta ini akan ada tempat-tempat kita untuk menuntut ilmu, ada tempat kita untuk sama-sama duduk mengingat Allah, ada tempat kita bisa beramal mengingat Allah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Alim, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى أرواح من جمعناها ونبي سبايب خصوصا الكي حاجي إدريس مرزوقي لربويو الحي سالم بن عبد الرحمن بن سميد أحمد بن طه المنور محمد مولانا أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس شر الوسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وسبحنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يد الليلة الشريفة اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم هدايا إلى رسول شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا سعد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف سيدنا بكر السكران قطب الملا سيدنا عبد الله بن بكر عيدروس سيدنا فقر الوجود شيخ بكر بن سالم عقيل بن سالم قطب الأنفاس عمر بن الرحمن العطار شيخ الغرض الرشاد وهذا العباد حبيب عبد الله بن الحداد ثم أصولهم وفروعهم الحبيب محمد بن سالم بن حفيظه الحبيب فؤاد بن عبد الرحمن المساوى الحبيب منذر بن فؤاد المساوى ثم إلى الحبيب سالم محمد بن جندان حبيب عدروس الحامد ثم إلى الكياي هاجي إدريس مرزوقي لربويا حبيب سالم بن عبد الرحمن بن سميد الحبيب أحمد بن طه المنور أخينا محمد مولانا وأصولهم ووالدينا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق علينا أجمعين ولجميع والمسلمات والمؤمنين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم وارفع به درجاتهم وضاعف في حسناتهم وأجزل بعطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين الشهود اللهم يا كريم أدخل في قبورهم وقلوبهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رب الجنان إنك كريم منا فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب بنية الشفاء للمرضى شيخ زهري. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم خطانا. أرنا في فضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر واستغفر إنك أنت الصالح وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.